Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dua gol tersebut dicetak oleh Husain Nurhaif usai menerima umpan dari Muhammad Qodir Hamralif pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Shen Yinhao yang tampil sebagai wasit dalam laga tersebut juga tengah ramai dibicarakan warganet tanah air lantaran sejumlah keputusannya dianggap merugikan timnas Indonesia. Sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan warganet yakni pelanggaran pemain Uzbekistan, Abduqodir Husanov terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti pada menit ke-25. Kemudian, gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada menit ke-60 dan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho di menit ke-83. Bersamaan dengan ramainya kontroversi Shen Yinhao dibahas di media sosial, muncul sejumlah video yang menarasikan bahwa pertandingan timnas Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Namun tidak ada informasi resmi dari AFC yang menyatakan bakal mengulang pertandingan timnas Indonesia dengan Uzbekistan, baik di laman resmi maupun siaran pers. Kekalahan Garuda Muda dari Serigala Putih memang sempat diwarnai keputusan kontroversial, namun AFC tidak membatalkan kemenangan Uzbekistan. Terlepas dari kontroversi di lapangan, penampilan para pemain Uzbekistan memang cukup disiplin saat melakukan serangan maupun bertahan. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Timnas Indonesia U23 menerima 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 menghadapi Irak. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pada pertandingan ini, skuad Garuda Muda berpeluang lolos otomatis ke Olimpiade 2024 Paris jika mampu mengalahkan Irak. Namun, target untuk bisa tampil di Olimpiade tidak akan mudah karena tim asuhan Shin Tae-yong ini mendapat 3 kabar buruk sekaligus. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Irak. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Irak karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Bek Persija Jakarta ini mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran kepada penyerang Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar timnas Indonesia U23. 2. Wasit Sivakonpu Udom jadi asisten VAR. Wasit asal Thailand, Sivakonpu Udom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Irak. Sivakonpu Udom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil. 3. Runtuhnya rekor kemenangan 100% di Stadion Abdullah bin Khalifa. Stadion Abdullah bin Khalifa selalu menjadi tempat yang istimewa bagi Indonesia sebelum dikalahkan Uzbekistan. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 mencatatkan 100% kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Chelsea dikabarkan telah mengidentifikasi 2 kandidat untuk menggantikan Mauricio Pochettino musim depan. Chelsea telah mengidentifikasi pelatih Sporting Ruben Amorim dan bos Brighton Roberto De Zerbi sebagai kandidat utama untuk menggantikan Mauricio Pochettino di kursi panas Stamford Bridge, menurut The Guardian. Para petinggi Chelsea amat terkesan dengan kinerja Amorim di Sporting, yang saat ini menduduki puncak klasemen Liga Portugal mengungguli Benfica dan Porto.
Di sisi lain, De Zerbi mendapat banyak pujian atas performanya bersama Brighton semenjak menggantikan Graham Potter pada 2022. Chelsea terseok-seok di musim pertama Pochettino, meski mereka telah menghabiskan lebih dari £1 miliar semenjak diakuisisi Burnley dan Clearlake Capital. Musim ini, mereka kembali remuk di Liga Premier Inggris, tetapi mendapat kesempatan emas meraih trofi saat menghadapi Liverpool di final Piala Liga. Sayangnya, The Blues ditumbangkan gol menit akhir babak tambahan. Para pemilik The Blues dikabarkan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan terkait nasib Pochettino, yang saat ini masih diberi kesempatan untuk memimpin skuad Chelsea. Burnley dan Clearlake ingin mempertahankan kontinuitas setelah musim lalu klub mereka dilatih 4 manajer berbeda, namun, para owner tetap siaga untuk mengambil keputusan jika performa Enzo Fernandez CS semakin merosot. Piala FA menjadi harapan terakhir mantan pelatih Tottenham Hotspur itu meraih trofi musim ini. Chelsea akan bertanding di perempat final melawan Leicester City pada tanggal 17 Maret tahun 2024. Chelsea akan menyesali keputusan untuk tidak mengontrak Paulo Dybala musim panas ini, dengan pemain nomor 10 Argentina itu kini menjadi salah satu pemain paling dalam performa terbaiknya di seluruh Eropa. The Blues tertarik untuk mengontrak Dybala pada musim panas 2023, dengan manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, dikenal sebagai pengagum berat rekan senegaranya asal Argentina itu. Pochettino sebelumnya gagal mendatangkan Dybala ke Tottenham pada tahun 2019 dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan langkah lain untuk pemain yang memiliki klausul pelepasan €12 juta dalam kontraknya sepanjang Juli tahun 2023. Pada akhirnya, Chelsea memilih untuk tidak merekrut Dybala dan dia tetap bertahan di Roma untuk musim 2023-2024. Sementara Chelsea kembali mengalami musim yang buruk, khususnya sebagai kekuatan menyerang Dybala telah kembali ke performa terbaiknya sejak Daniele De Rossi ditunjuk sebagai manajer sementara Roma pada tanggal 16 Januari menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Pemain Argentina ini mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan terakhirnya untuk Roma, menghasilkan serangkaian penampilan ajaib. Seminggu terakhir Dybala sangat inspiratif. Dia mencetak hat-trick menakjubkan pada hari Senin dalam kemenangan 3-2 atas Torino, sebelum melanjutkannya dengan gol tendangan bebas yang luar biasa dan sebuah assist dalam kemenangan 4-1 atas Monza pada hari Sabtu. Penampilan Dybala membuat Roma kembali bersaing untuk lolos ke Liga Champions, sementara mereka juga terlihat menjadi ancaman di Liga Eropa di mana mereka akan menghadapi Brighton di Liga Eropa pekan depan. Masa depan pemain berusia 30 tahun itu sekali lagi akan menjadi sorotan musim panas ini. Roma mempunyai masalah keuangan yang parah, sementara klausul pelepasan Dybala sebesar €12 juta akan kembali berlaku hanya untuk bulan Juli saja.